Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 21. Sekarang aku adalah keluargamu. Ricky Mo melihat dia yang marah, wajahnya memerah. Ekspresi di wajahnya acuh tak acuh, dengan nada suara yang datar berkata, "Kena masalah." Amanda Mu menarik selimut, menatap dia dengan dingin. "Bukan urusanmu." "Benar, bukan urusanku, tapi, kalau kamu memohon sama aku bisa mempertimbangkan untuk membantu kamu." Ricky Mo dengan tatapan yang dalam melihat Amanda Mu. Amanda Mu tentu saja tidak akan memohon kepadanya. Ricky Mo menatap dalam-dalam matanya, membalikkan badan kemudian pergi. Belum dia berjalan jauh, dia bertemu dengan Doni. Doni membungkukkan badan, bertanya kepadanya. "Bos, di internet ada berita mengenai Nyonya, mau ditindak seperti apa?" Ricky Mo teringat kata-kata yang Amanda Mu ucapkan, sudut bibirnya naik, terlihat senyuman di wajahnya, suaranya datar. "Apa urusannya denganku? Mau bantu dia? Lihat dulu apa dia mau dibantu atau tidak." Hei. Selesai bicara, Ricky Mo langsung menuju ke ruang baca. Doni melihat bayangan dia, berpikir, kata, "Hei, terakhir yang bosnya ucapkan barusan, apa artinya?" Amanda Mu tidak berencana mempedulikan berita yang ada di internet itu. Siska Mu kenapa tiba-tiba melakukan itu, Amanda Mu tidak tahu, juga tidak berniat menebak. Amanda Mu hanya tahu, Lucy Sen sudah mengetahui kalau dirinya menggantikan Siska Mu menikah dengan Ricky Mo. Setelah ini, Lucy mungkin akan langsung merobek dirinya. Meskipun tahu kalau Lucy sudah tidak sabar ingin merobek dirinya, tapi dia masih tetap akan pergi menemui Lucy. Mereka berdua janjian di satu kafe yang terletak di pinggiran. Apalagi sekarang Lucy sebagai aktris sudah memiliki banyak penggemar di media sosial, kalau pergi ke tempat yang banyak orang takutnya akan dikenali oleh penggemarnya. Saat Amanda Mu tiba di kafe, Lucy sudah terlebih dahulu tiba. Lucy mengenakan masker. Rambut panjangnya diikat ekor kuda, mengenakan jaket tebal berwarna putih, penampilannya terlihat rapi. Ditambah dengan wajah cantiknya, tidak sedikit orang yang lewat kemudian melirik dia. Dari saat masih sekolah, Lucy memang seperti ini, berjalan kemana dia akan selalu menjadi pusat perhatian, dengan mudah bisa menarik perhatian orang. Amanda Mu duduk di depan dia, dengan sedikit tidak enak hati berkata, "Sudah menunggu lama ya?" Lucy dengan tangan yang menyilang bersandar di sofa, melihat ke arahnya, setelah itu berkata dengan pelan. "Kamu kan sekarang sudah menjadi Nyonya Mo, orang kecil seperti aku ini, sudah semestinya menunggu kamu." Amanda Mu. Petik 2. Lucy Sen melihat Amanda Mu tidak berbicara, juga tidak sabar mengeluarkan kata-kata kasar. Lucy melepas masker, melemparkan ke samping, berkata, "Ibu kandungmu itu seperti dicocok hidungnya. Anak orang lain dimanja sampai begitunya. Tidak mempedulikan kamu anak kandungnya sendiri. Tidak pernah memikirkan kamu, dari awal aku sudah memberitahu kamu supaya kamu hati-hati, sekarang lihat sendiri kan, sampai dipaksa menikah dengan Ricky Mo." Selesai Lucy berbicara, dia meneguk air yang ada di sampingnya. Amanda Mu mendorong kacamatanya, mengingatkan dia. Pelan sedikit minumnya. Lucy melotot melihat Amanda Mu. "Keluarga Mo menyulitkan kamu tidak?" "Tidak, anggota keluarga Mo, mereka sangat baik. Selain Charles Mo, yang tidak berhenti mengganggu dia, yang lainnya lancar-lancar saja." Lucy teringat sesuatu yang penting, menatap lurus Amanda Mu. "Kamu tahu kenapa Siska Mu membuat trending topik di internet, mengatakan kalau kamu merebut tunangannya?" "Kenapa?" Amanda Mu menuangkan air ke dalam gelas Lucy.
Lucy melihat Amandamu seperti melihat orang bodoh. Kamu yang sekarang ini, siapa yang mau menghabiskan pikiran menuangkan air kotor di tubuhmu, kalau bukan karena ada keuntungan yang akan didapat? Ada keuntungan apa memangnya? Amandamu benar-benar tidak mengerti, kenapa Siskamu mau melakukan hal ini. Lucy tertawa dingin dan berkata, sebelum aku naik pesawat, aku menyuruh seorang teman mencari tahu, Siskamu melakukan ini, karena ingin semua orang tahu kalau dia menjalin hubungan dengan Tommy, dan dia ingin menjadikan kamu sebagai batu loncatan. Mendengar Lucy berkata seperti ini, Amandamu akhirnya mengerti. Meskipun keluarga Mo tidak mempedulikan yang menikah Siskamu atau bukan. Tapi keluarga Mo di kota J memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga tidak ada orang yang berani dengan mudah menjalin hubungan dengan Siskamu. Saat ini, Siskamu ingin melepas identitas dia sebagai tunangan Ricky Mo. Oleh karena itu dia membuat trending topik ini, menginjak Amandamu menuangkan air kotor di tubuhnya, menjadikan dirinya sendiri sebagai kakak yang baik hati. Amandamu tersenyum sinis, berkata, bagus sekali rencananya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Selesai Lucy berkata, seperti teringat sesuatu kemudian bertanya lagi padanya. Aku tanya sama kamu yang seperti ini menikah dengan Ricky Mo, kalian. Dia keberatan aku jelek, kami saling menghormati satu sama lain. Amandamu mengerti apa yang akan Lucy tanyakan, langsung menjawab seperti itu. Orang jelek memang banyak sekali akalnya. Dirinya sendiri seperti apa masih keberatan orang lain jelek. Kamu jangan berdandan seperti ini, pakai baju yang bagus dandan yang cantik. Akhir-akhir ini film yang diperankan Lucy tentang pembalasan dendam, jadi paling suka menggunakan cara seperti ini. Amandamu tertawa. Tidak perlu, sekarang seperti ini juga bagus. Saling menghormati satu sama lain, tidak saling mengganggu bagus sekali. Belum lewat berapa lama, Lucy sudah dipanggil oleh agensi tempat dia bekerja. Sebelum Lucy pergi, dia masih berebut membayar. Amandamu tidak lebih tinggi dari dia, tangannya tidak lebih panjang dari dia, tidak berhasil merebut darinya. Meskipun biasanya Lucy kalau bicara suaranya keras. Tapi dalam hal-hal kecil dia cukup perhatian, tahu kalau keadaan ekonomi Amandamu buruk, setiap kali pergi makan bersama dia pasti akan mengeluarkan uang membayar. Amandamu merasa ada kehangatan di hatinya, merasa tidak enak dengan Lucy. Lucy tahu semua rahasia Amandamu, tentang keluargamu dia juga tahu dengan jelas. Sejak dulu, Lucy pernah berkata, meminta Amandamu jangan terlalu berharap terhadap keluargamu, terutama Novia Xiao. Tapi Amandamu tidak percaya, hingga sampai saat Amandamu dipaksa menikah dengan Ricky Mo. Tapi, meskipun sudah sampai tahap ini, mereka bukan tidak puas, masih ingin memanfaatkan dia. Benar-benar mengira dia masih bisa dengan mudah dimanfaatkan. Saat Amandamu akan menghentikan taksi pulang ke Villa Ricky Mo, dia menerima telepon dari Novia Xiao. Suara Novia Xiao begitu lembut. Amanda, malam ini pulang makan di rumah ya. Novia Xiao dengan suara lembut menelepon dia, pasti ada maksud yang tersembunyi. Amandamu menolak, dengan nada yang datar berkata, tidak ada waktu. Novia Xiao tidak menyangka Amandamu akan langsung menolak, nada suaranya mengeras. Kamu sekarang juga tidak bekerja, sibuk apa kamu? Hanya makan malam saja, semua anggota keluarga hadir. Oh, tapi sekarang aku anggota keluarga Mo, Amandamu langsung memotong ucapan Novia Xiao. Kali ini Novia Xiao marah, nada suaranya tinggi. Begini sikapmu berbicara dengan ibumu. Dulu Amandamu tidak pernah berkata dengan nada yang dingin seperti ini saat berbicara dengan Novia Xiao. Novia Xiao juga tidak pernah berbicara dengan nada marah seperti ini saat berbicara dengan Siskamu. Bagaimanapun juga, ini karena ketidakpedulian saja.
Novia Xiao tidak peduli dengan Amanda Mu, jadi bersikap seenaknya terhadap Amanda Mu. Amanda Mu sekarang juga tidak peduli dengan Novia Xiao, tidak bisa lagi bersikap ramah terhadap Novia Xiao. Kamu cari Siskamu saja, dia lebih patuh dibanding aku, juga lebih lembut daripada aku, semuanya lebih baik dari aku. Selesai bicara Amanda Mu langsung menutup telepon. Istri yang dimanja, bab 22 minta maaf ke Siskamu. Di perjalanan pulang ke villa, sepanjang jalan Amanda Mu sedang melihat postingan di media sosial. Trending topik itu masih ramai dibahas warganet. Kebanyakan netizen sedang memaki Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum dingin, dia baru korban, kenapa dia yang tidak bersalah malah harus menerima makian. Sedangkan Siskamu yang jahat itu malah mendapat pujian. Amanda Mu mengirim pesan ke Lucy Sen. Beri aku kontak selebgram yang terpercaya. Apa yang mau kamu lakukan? Meskipun hanya melihat dari layar telepon, Amanda Mu masih bisa merasakan Lucy Sen saat ini pasti sangat antusias sekali. Aku tidak mau dimaki sia-sia seperti ini. Ini baru benar, bunuh penyakit Princess Syndrome akut itu. Aku bantu kamu hubungi temanku, penggemar dia lebih banyak dari penggemarku. Lucy Sen sangat tidak suka dengan Siskamu yang menganggap semua orang harus mendengarkan dia, selalu menyebut Siskamu dengan sebutan Princess Syndrome akut. Lucy Sen tidak takut kalau masalahnya akan menjadi besar. Tapi, masalah ini sudah berkembang sampai sekarang. Amanda Mu juga tidak berencana ingin meredakan, dia justru ingin membuat masalahnya menjadi lebih besar. Karena Siskamu ingin memanfaatkan semua yang ada pada diri Amanda Mu, sekarang tinggal dibalik saja. Tapi, apa Siskamu bisa menanggung semuanya itu? Belum tentu. Sore hari pukul 3, waktu yang tepat untuk minum teh dan berbincang-bincang. Apalagi sekarang akhir pekan. Sebuah postingan singkat yang hanya berisi satu kata, maaf, menjadi trending topik di media sosial. Hanya dalam waktu 2 jam, kolom komentar sudah puluhan ribu. Postingan ini diunggah menggunakan akun pribadi Amanda Mu. Dia meminta selebgram membagikan postingan dia itu, dan memberi keterangan bahwa postingan itu dikirim langsung oleh orang yang bersangkutan. Dalam sekejap, media sosial penuh dengan kata-kata makian. Sekeluarga mati saja, semoga ditabrak mobil, kalimat-kalimat makian seperti itu tidak terhitung banyaknya. Emosi Lucy Sen hampir meledak, menelepon Amanda Mu. Amanda, kamu ini benar-benar bodoh ya. Kamu minta sama aku kontak selebgram, hanya demi minta maaf ke Siskamu. Percaya tidak aku sekarang ke tempatmu potong lehermu. Tidak percaya. Nada suara Amanda Mu datar. Lucy Sen dengan nada tidak sabar. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Saat pertama kali Lucy Sen melihat postingan itu, dia masih tidak percaya kalau Amanda Mu yang memposting. Setelah dilihat, akun itu benar-benar akun Amanda Mu. Meskipun dia marah, tapi dengan cepat tenang kembali. Beberapa tahun ini Amanda Mu di rumah keluarga Mu terus menahan emosi, tapi itu tidak berarti kalau dia sama sekali tidak bisa marah. Aku berencana memberi Siskamu sebuah hadiah yang besar. Amanda Mu terdiam sejenak, dengan suara yang rendah. Sebuah hadiah besar, pertama kali dalam hidupnya dimaki orang. Keluarga Lucy Sen lebih baik dibanding keluargamu. Dari dulu Lucy Sen sudah ingin memberi pelajaran untuk Siskamu, tapi Amanda Mu tidak pernah memperbolehkan dia melakukan itu. Kali ini Amanda Mu turun tangan sendiri, Lucy Sen merasa tidak perlu ikut campur lagi. Baiklah, pokoknya kalau butuh bantuan, kamu langsung telepon aku saja. Pintu ruang baca dibuka. Doni yang membawa laptop masuk ke dalam, meletakkan laptop di atas meja kerja. Bos, Nyonya minta maaf ke Siskamu di media sosial. Ricky Mo sedang menyelesaikan urusan bisnis, meskipun dia sekarang belum resmi mengelola bisnis keluarga Mo, tapi dia mempunyai bisnisnya sendiri.
Ricky Mo mengangkat kepala melihat laptop. Doni membuka postingan di media sosial. Hanya melihat sejenak, Ricky Mo menundukkan kepala lagi, suaranya datar. Tidak menyebutkan nama, kenapa mengatakan kalau dia yang minta maaf ke sis kamu? Bos. Maksud kamu, kesan Doni terhadap Amandamu hanya sebatas pada, penampilannya tidak menarik, responnya lambat, jadi saat Doni melihat postingan di media sosial ini, Doni tidak berpikir banyak. Tidak perlu ikut campur, kalau ada perkembangan lagi beritahu aku. Meskipun dia hanya pernah bertemu sis kamu sekali, tapi dia bisa melihat kalau sis kamu sangat dimanja sekali, melakukan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu. Paling tidak, dalam urusan ini, sis kamu melakukan tanpa dipikir terlebih dahulu. Sedangkan Amandamu hidup dalam lingkungan yang keras, tidak ada dukungan, tidak ada bantuan, ditentang semua orang, jadi dibandingkan dengan orang seusianya, dia lebih dewasa. Ricky mau percaya kalau Amandamu ingin membalas, pasti bisa berhasil. Kalau tidak berhasil, hei, kalau Amandamu memohon Ricky Mo bersedia mempertimbangkan untuk membantu. Tapi, kemungkinan perempuan jelek itu datang memohon. Kring-kring. Getaran telepon genggam membuyarkan lamunan Ricky Mo. Ricky Mo mengambil telepon genggam, melihat nomor yang tertera di layar, raut wajahnya berubah. Telepon dari luar negeri. Dia tidak langsung menerima telepon itu, berkata, "Kamu keluar dulu." Saat berbicara, pandangan matanya masih tertuju pada layar telepon, tapi Doni yang sangat akrab dengannya, sudah bisa menebak siapa yang menelepon. Setelah Doni keluar, Ricky Mo baru mengangkat telepon itu. Beberapa saat kemudian, dari dalam telepon terdengar suara wanita yang bertanya. "Ricky, apa yang terjadi di media sosial? Aku yang di luar negeri juga melihat, bukannya di sana ramai sekali, kamu benar-benar menikahi perempuan yang jelek dan bodoh. Jelas-jelas kondisi tubuh kamu baik-baik saja. Kenapa kamu terus membiarkan orang lain salah paham, membiarkan sembarang orang menjadi istrimu, menjadi bagian keluargamu?" Ucapan wanita itu makin lama makin tidak enak didengar. Ricky Mo mengerutkan alis, nada suaranya sedikit membentak. "Stevie Mo, kenapa nada bicaramu seperti ini? Aku ini kakakmu. Lebih awal lahir 2 menit saja." Stevie adalah saudara kembar perempuan Ricky Mo. Stevie menenangkan diri sebentar, baru melanjutkan berbicara. "Ricky, maksudku bukan ingin bertengkar denganmu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa selama ini kamu terus berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang bahkan seorang perempuan licik bisa berbuat demikian terhadap kamu, apa gunanya semua ini? 2 tahun lagi ayah akan pensiun, kamu bukannya akan..." Ricky Mo seperti kucing yang ekornya terinjak, dalam sekejap tersulut emosinya. Suaranya menusuk sampai ke tulang. "Karena yang melihat ibu disiksa sampai mati bukan kamu. Jadi kamu bisa dengan tenang hidup di luar negeri, tapi aku tidak bisa. Sehari kalau tidak mencari pembunuh itu, aku tidak bisa tenang." Stevie membantah. "Penculik-penculik itu dari awal sudah ditembak mati. Belum. Pembunuh yang sebenarnya belum tertangkap. Pagi hari itu kita mendadak merubah arah perjalanan. Kalau tidak ada anggota keluarga Mo yang memberitahu, pembunuh itu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu bisa menemukan kita, menculik kita." Begitu teringat kejadian hari itu, hati Ricky Mo dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Ricky Mo tidak ingin terlalu banyak bicara dengan Stevie, dia langsung menutup telepon. Setiap kali pasti akan bertengkar dengannya karena masalah ini. Tok-tok. Terdengar suara pintu diketuk, bersamaan dengan itu terdengar juga suara Amandamu. "Ricky Mo, apa kamu di dalam?" Bersambung.